Betapa susahnya untuk memahami kata ndas sekarang ini, dan betapa terlihat susah payahnya untuk menyatakan atau menjelaskan makna kata itu karena argumentasi yang tumpang tindih. Padahal Prabowo sendiri sudah menyatakan itu ungkapan di acara internal partai, tidak perlu dibesar-besarkan katanya. Repotnya, ungkapan internal itu terpublikasikan. Nggak nyadar bahwa ini adalah zaman medsos dengan teknologi digital yang banyak dipakai siapapun. Alangkah malangnya mereka yang mencoba menjelaskan makna teks dalam komunikasi lisan, namun tidak melihat konteksnya. Betapa susahnya untuk membangun manipulasi itu, apalagi dibangun dengan dalil yang lemah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan taruhan Alphard. Itu biar para analis politik yang kaya raya saja. Apakah ndasmu ungkapan pertama Prabowo pada capres lainnya? Tidak. Itu setidaknya umpatan kedua pada waktu itu pada Pilpres 2019, atau setidaknya yang tercatat. Ketika itu Jokowi membanggakan pertumbuhan ekonomi 5% dalam pemerintahan pertamanya. Pernyataan itu muncul dalam debat Capres 2019. Prabowo waktu itu mendebatnya, namun tanpa kata ndas. Barulah di lain waktu dalam acara internal dengan pendukungnya, Prabowo menceritakan hal itu dan mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% ndasmu. Sebagai pendukung Jokowi waktu itu membaca pernyataan Prabowo soal 50% ndasmu, saya tersenyum kecut. Itu watak Prabowo. Nggak ada urusan apakah dia militer bekas, bukan orang Jawa atau orang Papua, dan sebagainya. Nggak ada hubungan. Tapi itu umpatan untuk mengekspresikan kekesalannya atau penolakannya. Kali ini ndasmu etik muncul ketika ia merewind debat capres perdana di forum internal partainya juga. Ia menumpahkan kekesalannya atas pertanyaan Anies Baswedan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Cara Prabowo mengulang cerita itu sama ketika dulu kesal kepada Jokowi soal pertumbuhan 5% itu. Ia mencoba meniru tone suara Jokowi dengan nada mengejek. Begitu juga ketika soal ndas etik, Prabowo juga mencoba menirukan suara Anies ketika menanyakan hal yang sangat menyebalkan bagi Prabowo itu. Para pembela Prabowo boleh saja mengatakan bahwa Prabowo bercanda. Saya juga melihatnya seperti itu. Karena bercanda itu adalah cara mengekspresikan pikiran dan perasaan. Tetapi kalau soal pantas dan tidak pantas, nah itu soal lain. Soal yang berbeda lagi. Saya tidak mau masuk ke ranah itu karena tidak ingin debat kusir
atau debat kuda. Saya hanya ingin katakan, dalam demokrasi seolah-olah seperti kritik Gus Dur dulu, kepolitikan yang dikuasai elite ini tidak menjadikan politik dan kekuasaan sebagai jalan kemuliaan. Demikian juga soal cawapres yang mendirijeni, mengomando supporter untuk bersorak-sorai. Itu juga saya kira hanya para instrukturnya yang lupa ngasih tahu bahwa dalam apapun dan dimanapun yang berkait dengan kepentingan banyak orang, banyak pihak, pasti ada tata tertib, aturan, bahkan undang-undang. Kalau memeletkan lidah, kayaknya tidak tertulis dalam aturan boleh atau tidak, kecuali memeletkan lidah orang lain dengan cara paksa, apalagi dengan cara menculik. Tidak empan papan, tidak sadar diri, tidak sadar ruang, itu juga bukan soal salah dan benar, karena semua orang bertindak atas kapasitas, kepekaan, daleman masing-masing. Mendukung dan membela pujaan masing-masing itu juga manusiawi, seterah saja, sak karepmu. Karena sikap itu pun juga tak bisa disalahkan. Namanya pilihan. Tidak adil menilai pilihan orang dalam konteks benar dan salah. Wong itu semua genuine. Kan seperti kata Jokowi juga dinyatakan oleh Prabowo bahwa yang menentukan rakyat. Kalau tidak suka nggak usah dipilih. Bukankah Prabowo juga menyatakan tidak takut tidak punya jabatan, kalah pun juga tidak menakutkan baginya, karena sudah berkali-kali berpengalaman kalah. Soal bagaimana prosesnya tidak penting bagi mereka, yang penting hasilnya. Persis filosofi pragmatisme Soeharto, hanya ini lebih canggih. Celakanya kita sekarang ini hidup di zaman medsos. Hampir tidak ada yang bisa disembunyikan, termasuk kebodohan. Juga termasuk kenapa Luhut Binsar Panjaitan sakit dan harus di Singapura. Bukankah kita juga tahu untuk Pilpres 2024 kali ini ada seorang yang enteng saja kalah taruhan dengan Alphard, dan kini ada lagi analis politik yang menantang taruhan dengan Alphard pula. Betapa berduitnya mereka. Tak ada yang ingat tentang kelahiran Gi hari ini dengan tulisan di nisannya tentang apa yang dipikirkan dan disedihkannya mengenai Indonesia. Di tengah intelektualisme yang berubah jadi para demagog yang makin ahli dalam debat kusir dan debat kursi. Ini pesta demokrasi, Bu. Taruhannya bukan lagi uang bensin, tapi mobil mewah Alphard yang berharga 1 miliar lebih. Sorry ye,